Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi berkaitan dengan penanaman. Penanaman merupakan suatu proses pemindahan atau penempatan bahan tanam, baik berupa benih atau bibit pada medium tanam. Tanaman yang baik dan sesuai dengan karakter tanaman akan menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Setiap jenis tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya, padi membutuhkan tanah yang basah dan kaya akan nutrisi. Terus membutuhkan tanah yang kering dan poros. Anggrek membutuhkan media tanam yang lembab dan memiliki drainase yang baik. Ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam proses penanaman, yaitu bentuk dan bahan tanam yang digunakan, apakah menggunakan biji atau benih, cara tanam, apakah menggunakan direct planting atau indirect planting, tanam, kapan waktu terbaik untuk mulai penanaman, arah tanam, ke arah mana penanaman sebaiknya dilakukan, jarak tanam, sejauh apa jarak antar satu tanaman dengan tanaman lainnya, pola tanam, apakah kita menggunakan satu jenis tanaman atau lebih. Berdasarkan bentuknya, bahan tanam dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu benih dan bibit. Benih merupakan bahan tanam hasil perbanyakan secara generatif atau berupa biji yang telah terseleksi. Biasanya digunakan untuk tanaman dengan ukuran bijinya besar atau nilai ekonominya rendah. Contoh, bayam, kangkung, jagung. Sedangkan bibit merupakan bahan tanam berupa hasil generatif yang telah dikecambahkan terlebih dahulu atau bagian dari perbanyakan vegetatif tanaman. Biasanya digunakan untuk tanaman dengan ukuran biji kecil atau nilai ekonomi tinggi. Contoh, padi, sawi, kelapa sawit, kopi. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih tanaman, itu menggunakan benih atau menggunakan bibit. Di antaranya ukuran biji, benih kecil seperti benih bunga, sayuran, dan rempah-rempah lebih mudah disemai terlebih dahulu. Penyemaian memungkinkan kontrol lingkungan yang lebih baik, meningkatkan peluang perkecambahan dan pertumbuhan awal yang sehat. Nilai ekonomi. Untuk tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti bunga langka atau tanaman obat, penyemaian dapat membantu meningkatkan tingkat keberhasilan dan memaksimalkan investasi. Tingkat keberhasilan. Jika kondisi lingkungan tidak ideal untuk perkecambahan, seperti cuaca dingin atau tanah yang buruk, penyemaian di lingkungan terkontrol dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Seleksi bibit. Penyemaian menggunakan seleksi bibit yang lebih ketat. Seleksi bibit. Penyemaian memungkinkan seleksi bibit yang lebih ketat, memilih bibit yang kuat dan sehat untuk ditanam. Pengelolaan awal pertumbuhan. Penyemaian memberikan kontrol lebih besar terhadap faktor-faktor seperti penyiraman, pemupukan, dan perlindungan dari hama dan penyakit awal pertumbuhan. Cara tanam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu direct seedling dan indirect seedling. Untuk direct seedling biasanya menggunakan bahan tanam berupa benih. Untuk cara tanamnya menggunakan tugal atau membuat lubang kecil. Selanjutnya benih diletakkan di lubang tersebut. Dan ada juga yang disusun tanpa lubang seperti pada padi gogo dan bayam. Hal ini dilakukan karena benih memiliki ukuran yang kecil dan tanaman memiliki struktur yang cenderung ke atas. Tajuk tidak bermasalah ketika berdekatan. Untuk indirect seedling, bahan tanam yang digunakan berupa bibit. Bibit dapat berupa bibit cabut seperti padi atau bibit dalam polybag. Waktu tanam berhubungan dengan kondisi mikroklimat bagi tanaman. Untuk tanaman semusim biasanya menyesuaikan musim tanam. Tanaman tertentu membutuhkan air lebih banyak bila dibandingkan dengan tanaman lain. Ada tanaman yang cocok untuk musim hujan dan ada tanaman yang cocok di musim kemarau. Jika bahan yang digunakan adalah benih, maka penanaman dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Sedangkan bila yang digunakan adalah bibit, sebaiknya pada sore hari. Hal ini dikarenakan bibit yang baru ditanam membutuhkan perlindungan dari radiasi matahari, suhu yang tinggi, dan transpirasi yang berlebihan pada awal pertumbuhan.
Untuk tanaman tahunan, biasanya penanaman dilakukan di awal musim hujan, sehingga tanaman mendapatkan jaminan kecukupan air pada awal pertumbuhan. Pada dataran rendah, alur tanam umumnya dibentuk dalam bentuk tanaman jajar membentuk barisan. Biasanya arah utara ke selatan. Ini digunakan untuk memaksimalkan penyerapan cahaya matahari. Sedangkan untuk lahan berbukit atau dataran tinggi, penanaman disesuaikan dengan arah teras atau sengkedan. Jarak tanam yang sempit mengikuti kontur atau tegak lurus kemiringan lahan. Berikut merupakan contoh arah penanaman yang kurang baik untuk lahan miring. Penanaman yang memotong garis kontur dan searah dengan kemiringan akan meningkatkan laju erosi hingga 26%. Jarak tanam menunjukkan jarak yang diperlukan antar tanaman untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Sebenarnya, lebih cocok bila diartikan sebagai ruang tanam. Dalam bahasa Inggris, jarak tanam diterjemahkan sebagai planting space. Ini menunjukkan luas penguasaan lahan per individu tanaman. Biasanya didasarkan kepada luas atau lebar tajuk, dan perakaran ini menjadi satuan ukuran baku tanaman. Untuk tanaman semusim dan habitus pendek, lebih cocok bila ditanam dengan jarak tanam rapat dan berbentuk bujur sangkar. Untuk tanaman semusim dengan habitus tinggi, maka cocok ditanam dengan jarak tanam rapat, namun berbentuk segi empat. Untuk tanaman tahunan, biasanya memiliki jarak tanam yang lebar. Beberapa jarak tanam yang paling umum adalah jarak tanam segi empat, contoh 25 x 25 cm atau 25 x 40. Artinya satu tanaman membutuhkan ruang tanam sebesar 25 x 25 cm atau 25 x 40 cm. Pada perkebunan, jarak tanam bisa berupa jarak tanam segitiga sama sisi. Contohnya 3 x 3. Tanaman terdekat memiliki jarak paling dekat 3 meter dengan tanaman lain. Pola tanam menunjukkan bagaimana cara pengaturan atau penempatan tanaman dalam medium. Ini bergantung kepada skala usaha tani dan usaha. Pola tanam menunjukkan bagaimana cara pengaturan atau penempatan tanaman dalam medium. Ini bergantung kepada skala usaha tani dan tujuan. Bisa berupa monokultur yang hanya terdiri dari satu jenis tanaman, multiple cropping yang terdiri dari lebih dari satu jenis tanaman, shading crop yang terdiri dari lebih dari satu jenis tanaman. Shading crop menggunakan tanaman tahunan sebagai peneduh untuk tanaman semusim. Biasanya tanaman semusim yang dipilih adalah yang tahan terhadap naungan. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penanaman. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.